Pancasila merupakan dasar negara yang sudah sepatutnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, di tengah perkembangan hidup yang semakin modern, apakah Pancasila masih relevan? Kalau kita bicara soal Pancasila, mungkin orang akan menganggap begitu-begitu saja. Tapi, kalau kita melihat nilai-nilainya, itu pasti berbeda. Salah satunya spiritualitas. Nilai spiritual yang ada di Pancasila bisa dilihat melewati cerminan ibadah keagamaan sehari-hari. Selain itu, nilai spiritualitas juga dapat menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia masih menempatkan dirinya sebagai umat yang beragama. Kalau kita bicara spiritualitas, itu kita bicara ketuhanan. Bukan hanya ritualnya saja, tapi menempatkan dirinya sebagai umat. Jadi, ini masih relevan. Dalam butir kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa terlihat dari manusia yang harus berlaku adil terhadap sesama di lingkungannya. Seperti kegiatan anak muda yang saat ini peduli dengan permasalahan situasi sosial, dan turut menerapkan rasa kemanusiaan mereka di tengah kesulitan saat ini. Situasi dan kondisi ideologi Pancasila di Indonesia sangat relevan dengan teori Pancasila pada era reformasi. Meski zaman terus berkembang dan berubah, namun nilai-nilai Pancasila tidak akan luntur. Sebab, makna Pancasila serta nilai-nilainya akan terus hidup sepanjang masa, mulai dari butir sila pertama hingga sila kelima. Ideologi Pancasila menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, terutamanya dalam era reformasi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses transisi yang panjang menuju demokrasi yang lebih berkembang. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam proses tersebut, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi acuan bagi bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila harus diinterpretasikan secara inklusif dan tidak diskriminatif, serta harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan teori Pancasila pada era reformasi. Salah satunya adalah masalah intoleransi dan radikalisme yang masih ada di masyarakat. Dalam konteks teori Pancasila pada era reformasi, penting untuk menekankan pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pluralisme. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai Pancasila dan menghargai perbedaan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menanggapinya adalah meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan pemahaman yang baik tentang Pancasila akan membantu masyarakat memahami pentingnya menghargai perbedaan, serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membangun negara yang inklusif dan pluralis. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap organisasi atau kelompok yang dapat merusak ideologi Pancasila dan mengancam keamanan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati nilai-nilai Pancasila. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan bahwa suara mereka didengar. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila,
memperkuat pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang merusak ideologi Pancasila, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, Indonesia dapat memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan membangun masyarakat yang inklusif, pluralis, dan demokratis.